Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinka Aulia Luningar, kelas 11 IPS 3. Saya di sini akan menjelaskan tentang kebijakan tanam paksa atau kultur stem cell. Yang pertama, sejarah dan latar belakang tanam paksa atau kultur stem cell. Sejarah dan latar belakang tanam paksa tahun 1825 hingga 1830. Belanda telah berhasil menumpas pemberontakan yang terjadi di Jawa dalam Perang Diponegoro. Namun hal itu menyebabkan keuangan Belanda menjadi surut, bahkan memiliki utang. Oleh sebab itu, Raja William I mengutus Johannes van der Bosch untuk mencari cara menghasilkan uang dari sumber daya di Indonesia. Lahirlah kultur sel-sel. Para petani sangat menderita kala itu karena alih-alih mereka berfokus menanam padi untuk makan sendiri, mereka malah harus menanam tanaman ekspor yang harus diserahkan ke pemerintah kolonial. Van der Bosch menyusun peraturan-peraturan pokok yang termuat pada lembaran negara Stadsblad tahun 1834 nomor 22 sebagai berikut. Persetujuan akan diadakan dengan penduduk agar mereka menyediakan sebagian tanah milik mereka untuk tanaman dagangan yang dapat dijual di pasar Eropa. Yang kedua, bagian tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan ini tidak boleh melebihi 1/5 tanah pertanian yang dimiliki oleh penduduk di desa. Yang ketiga, pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman dagang tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi. Keempat, bagian tanah yang disediakan untuk menanam tanaman dagangan dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. Tanaman dagang yang dihasilkan di tanah yang disediakan wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Jika nilai hasil tanaman dagangan yang ditaksir melebihi pajak tanah yang harus dibayar rakyat, selisih profitnya harus diserahkan kepada rakyat. Kelima, panen tanaman dagangan yang gagal harus dibebankan kepada pemerintah. Sedikit-dikitnya, jika kegagalan ini tidak disebabkan oleh kurang rajin atau ketekunan dari pihak rakyat. Keenam, penduduk desa mengerjakan tanah-tanah mereka di bawah pengawasan kepala-kepala mereka, sedangkan pegawai-pegawai Eropa hanya membatasi diri pada pengawasan apakah membajak tanah, panen, dan pengangkutan tanaman-tanaman berjalan dengan baik dan tepat pada waktunya. Ketujuh, meski peraturan tersebut jelas memberatkan para petani dan penduduk, namun kenyataannya di lapangan penderitaan yang dialami jauh lebih besar dan berkepanjang karena dicekik kemiskinan dan ketidaktentuan penghasilan ke depannya. Pengertian kultur stelsel. Kultur stelsel adalah salah satu kebijakan monopoli perdagangan yang diterapkan oleh Belanda semasa penjajahan di Indonesia. Kurun waktu berlangsungnya kebijakan ini adalah antara tahun 1830 hingga 1870. Pencetus gagasan kebijakan ini adalah Gubernur Jenderal Johannes Grovan dan Bosch yang menjabat semenjak 16 Januari 1830 hingga 2 Juli 1833. Kebijakan ini secara singkat dapat dipahami sebagai sebuah kebijakan tanam paksa, yaitu perintah kewajiban kepada warga setempat untuk menanam tanaman komoditas. Singkat cerita, pasca kebangkrutan perusahaan dagang Belanda yaitu Verenigde Oost-Indisch Compagnie atau VOC yang beroperasi semenjak 1602 hingga 1799. Pemerintah kerajaan Belanda harus menanggung sisa-sisa kewajiban perusahaan yang bangkrut tersebut. Keuangan negara yang berkurang drastis menyebabkan pemerintah harus mencari cara meningkatkan pendapatan dari koloni-koloninya di seluruh dunia.
salah satu usul dan percobaan yang diterapkan oleh kebijakan kultur stelsel yang digagas oleh Johannes Graf van den Bosch tersebut. Kebijakan ini memiliki hasil yang mixed, alias memiliki keberhasilan dan kegagalan tersendiri. Nantinya kebijakan ini harus diakhiri di tahun 1870 karena tekanan politik dari pemerintahan di negeri Belanda dan juga dorongan untuk beradaptasi dalam menciptakan sistem perekonomian di wilayah kolonial yang lebih tinggi. Kultur stelsel juga secara harfiah berarti sistem kultivasi atau secara kurang tepat diterjemahkan sebagai sistem budidaya. Inggris yang berarti cultivation system yang oleh sejarawan Indonesia disebut dengan sistem tanam paksa adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya 20% untuk ditanami komoditas ekspor, khususnya kopi, tebu, teh, dan tarum atau nila. Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja 75 hari dalam setahun. 20% pada kebun-kebun milik pemerintah yang menjadi semacam pajak. Pada praktiknya, peraturan itu dapat dikatakan tidak berarti, karena seluruh wilayah pertanian wajib ditanami tanaman lalu ekspor dan hasilnya diserahkan kepada pemerintahan Belanda. Wilayah yang digunakan untuk praktik kultur stelsel pun tetap dikenakan pajak. Warga yang tidak memiliki lahan pertanian wajib bekerja selama setahun penuh di lahan pertanian. Tanam paksa adalah era paling eksploitatif dalam praktik ekonomi Hindia Belanda. Sistem tanam paksa ini jauh lebih keras dan kejam dibanding sistem monopoli FOC, karena ada sasaran pemasukan penerimaan negara yang sangat dibutuhkan pemerintah. Petani yang pada zaman FOC wajib menjual komoditas tertentu pada FOC. Kita harus menanam tanaman tertentu dan sekaligus menjualnya dengan harga yang ditetapkan kepada pemerintah. Aset tanam paksa inilah yang memberikan sumbangan besar bagi modal pada zaman keemasan kolonial liberal Hindia Belanda pada 1835 hingga 1940. Akibat sistem yang memakmurkan dan menyejahterakan negara Belanda ini, Van den Bosch selaku penggagas dianugerahi gelar Graaf oleh Raja Belanda pada 25 Desember 1839. Kultur stelsel kemudian dihentikan setelah muncul berbagai kritik dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria 1870 dan Undang-Undang Gula 1870 yang mengawali era liberalisme ekonomi dalam sejarah penjajahan Indonesia. Berikut adalah isi dari aturan tanam paksa. Yang pertama, tuntutan kepada setiap rakyat pribumi agar menyediakan tanah pertanian untuk kultur stelsel tidak melebihi 20%. Atau 1/5 bagian dari tanahnya untuk ditanami jenis tanaman perdagangan. Yang kedua, pembebasan tanah yang disediakan untuk kultur stelsel dari pajak karena hasil tanamannya dianggap sebagai pembayaran pajak. Yang ketiga, rakyat yang tidak memiliki tanah pertanian dapat menggantinya dengan bekerja di perkebunan milik pemerintah Belanda atau di pabrik milik pemerintah Belanda selama 66 hari atau 1/5 tahun. Yang keempat, waktu untuk mengerjakan tanaman pada tanah pertanian untuk kultur stelsel tidak boleh melebihi waktu tanam padi atau kurang lebih 3 bulan. Kelima, kelebihan hasil produksi pertanian dari ketentuan akan dikembalikan kepada rakyat. Keenam, kerusakan atau kerugian sebagai akibat gagal panen yang bukan karena kesalahan petani seperti bencana alam,
dan terserang hama akan ditanggung pemerintah Belanda. Yang terakhir, penyerahan teknik pelaksanaan aturan tanam paksa kepada kepala desa.